komunitas Circles Indonesia, sebuah komunitas yang aktif mewadahi para pembelajar di bidang ilmu budaya, filsafat, dan sains. Jumpa kembali dengan saya, Teresa Melisa dari Circles Indonesia, yang akan memandu para sahabat dalam mengikuti acara kebab atau kelas belajar bersama edisi perdana di bulan Mei 2022. Bersama pengajar yaitu seorang mahasiswa S3 Filsafat di Universitas Gadjah Mada, Kak Nuruddin Al-Akbar. Secara khusus pada pertemuan malam ini, tema yang akan kita pelajari bersama ini cukup unik ya sahabat, yaitu membahas mengenai kucing dan peradaban. Kita semua akan diajak tamasya bersama Simel dan Lorraine. Sebelum kami lanjutkan ke sesi berikutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih berlimpah kepada Kak Nuruddin selaku pengajar yang telah berkenan di tengah kesibukannya untuk dapat menyediakan waktu dan memberikan materinya kepada para sahabat di komunitas Circles, dan pastinya juga kepada para sahabat sekalian. Terima kasih atas dukungan kehadirannya sehingga acara kelas belajar bersama pada malam hari ini dapat terselenggara. Seperti biasa, acara kebab terbagi ke dalam 2 sesi, yaitu sesi pemaparan yang akan diisi oleh Kak Nuruddin dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang keduanya akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Bagi para sahabat diperkenankan mengajukan pertanyaan ataupun tanggapannya setelah sesi tanya jawab dimulai. Dan bagi para sahabat yang ingin menghidupkan kamera tentu boleh saja, namun mohon diingat agar tertib baik audio maupun visual. Baik sahabat Circles, dengan ini sesi pemaparan kelas belajar bersama edisi Mei 2022 kami mulai. Ini dia Kak Nuruddin Al-Akbar. Ya, terima kasih Mbak Teresa atas pengantarnya. Mungkin sebenarnya tema malam hari ini sebenarnya lebih kepada tema yang santai saja. Ini juga sebenarnya hasil pembacaan yang tidak sengaja menemukan sebuah buku gitu, dan saya pikir ya menarik untuk di-sharingkan. Dan sebenarnya ini sudah sebelum puasa ya, rencananya mau dipresentasikan, cuman ya akhirnya ya sekarang. Sebentar saya share screen sebentar. Apa sudah bisa terlihat ya, Mbak Ninci? Iya, sudah. Oh, terima kasih. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman Circles semuanya. Di sini saya ingin ya sebenarnya sharing saja ya terkait dengan satu tema terkait dengan kucing dan peradaban. Artinya saya ingin membuat judul kucing dan dialog peradaban, tapi tidak hanya dialog. Ini juga menyangkut terkait dengan rekonstruksi. Jadi saya pikir ini 2 kata kunci ya, kucing dan peradaban. Misal ini 2 kata kunci penting. Dan tamasya bersama Simel dan Lorraine karena tulisan ini merujuk pada karya 2 orang itu, sehingga maka saya katakan kita diajak sebenarnya bertamasya oleh Simel dan Lorraine. Ini ada suara dari mana ya? Sebentar. Sudah penuh ya gambarnya ya? Sudah Kak, sudah ya, full screen. Ya. Ya, jadi ini karya 2 orang itu. Sebenarnya Lorraine itu kan fotografer ya. Jadi nanti di sini mungkin saya akan menampilkan sejumlah fotonya, karena bagi fotografer itu gambar bisa lebih memberikan penjelasan lebih dibandingkan dengan kata-kata. Dan ini diberikan introduction atau pengantar dari Annemarie Simel, seorang akademisi Jerman ya, orientalis Jerman. Nanti kita mungkin akan singgung sedikit perkenalan sebelum kita masuk ke pembahasan. Jadi kira-kira di sini kalau mencukupi ada beberapa tema. Yang pertama nanti kita akan mengenal Annemarie Simel dan Lorraine Chittock dulu sebagai, kan tadi tamasya bersama kedua orang ini, kira-kira kita mengenal guide tour-nya dulu. Jadi kemudian nanti kita akan beralih ke kucing dan peradaban. Kita akan mendengarkan kisah dari Simel, dan kemudian
dilanjutkan dengan Tamasya menyusuri jejak peradaban kucing, khususnya nanti di Kairo, karena buku ini kan ditulis secara khusus ketika dia tinggal di Mesir ya, Kairo bersama Citok, fotografer tadi. Dan mungkin nanti ini bisa nanti kalau ada waktu nanti kita bisa berkaya dengan refleksi dari karyanya Sam Stoll. Jadi ini terkait dengan apa kucing itu sebagai subjek peradaban atau bukan. Jadi selama ini kan kita memahami bahwa manusia itu yang menjadi subjek satu-satunya. Apakah kucing juga ini? Jadi karya Sam Stoll itu dia kira-kira akan menjelaskan tentang ada sejarah-sejarah itu yang sebenarnya kalau dipahami secara lebih detail itu melibatkan kucing gitu. Kucing bukan sebagai subjek dalam arti dia kayak bisa seperti manusia, tapi maksudnya dia punya andil semacam itu sebenarnya. Nanti kita akan masuk ke kesimpulan ini. Kesimpulan sini mungkin agak filosofis, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama dulu. Ya, jadi mulai dari satu guide tour kita, yaitu Loren Citok ya. Jadi dia adalah seorang fotografer dan juga traveler asal Amerika Serikat. Jadi buku ini sudah ditulis sebenarnya sudah agak lama ya, tahun 90-an. Jadi pada waktu itu ya beda dengan zaman sekarang. Belum ada Instagram gitu kan. Belum ada internet seperti sekarang ini. Jadi dia memiliki ketertarikan untuk hidup model nomadik ya, berpindah-pindah ya. Dia dikenal sebagai animal lover dan sekaligus lover of travel, jadi pecinta hewan dan suka bepergian, suka traveling gitu. Pada usia 6 tahun dia telah melakukan perjalanan sebanyak 12 kali melintasi Samudra Atlantik bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris. Jadi dia tinggal di Amerika ya, tapi orang tuanya ini masih ada turunan Inggris ya. Jadi ya itu yang membuat dia suka untuk memilih hidup nomaden karena senang pergi-pergi. Zaman dulu 12 kali melintasi Samudra Atlantik ya. Sekarang sudah wow, mungkin zaman dulu tambah. Nah, saat remaja ia mulai memikirkan idealismenya untuk terus traveling ya. Namun pada saat yang sama dia juga berpikir untuk bagaimana ya kalau saya traveling terus tapi bisa memperoleh penghasilan bagaimana. Ini sekali lagi di zaman itu belum ada Instagram dan lain-lain. Jadi kalau zaman sekarang bisa promosi dan lain, zaman dulu belum ada. Dan pada umur 18 tahun dia melanggar konvensi dengan membeli sepeda motor untuk bepergian seorang diri di California. Ya, sebagai informasi pada saat itu tahun 1978, usia 18 tahun, perempuan tidak diperbolehkan mengendarai motor seorang diri di Amerika waktu itu. Jadi wah ini dia pelopor perempuan traveling pakai motor. Dan pada umur 19 tahun dia melakukan perjalanan keliling Eropa dengan motornya. Nah, pada umur 23 tahun setelah menyelesaikan gelar 2 tahunnya di bidang fotografi, kira-kira dia sempat pulang kembali ke Amerika, terus dia menyelesaikan studi dan jiwa travelingnya kembali memanggil ya untuk melakukan petualangannya. Kali ini Citok memilih Afrika Barat dengan upayanya menelusuri dan memotret orang-orang dalam situasi alami mereka. Jadi dia memang suka perjalanan ke tempat-tempat yang mungkin belum dijelajahi. Tadi kan sudah menjelajah Eropa, sekarang menjelajah Afrika. Dia sempat berpikir untuk kembali ke kehidupan normal setelah menjalani kehidupan nomadiknya, di mana ia terus-menerus memberikan barang dan hewan, kucing misalkan, dia punya kucing juga, yang dimilikinya pada teman-temannya. Karena nomadik kan mau nggak mau dia harus barangnya harus diberikan, dititipkan, diberikan supaya dia bisa tidak terganggu perjalanannya. Nah, saat kembali ke Amerika Serikat lagi, dia menempuh kehidupan kampus dengan mengambil gelar BA ya di bidang Liberal Studies di University of the Pacific ya, berlokasi di California, tempatnya dia lahir. Nah, selama ia menempuh pendidikan kampus, ia bekerja sambilan sebagai pelayan dan bartender di berbagai lokasi, mulai dari restoran kumuh, ini bahasanya dia sendiri ya, hingga hotel bintang 5 untuk membiayai kuliahnya. Dan selain bekerja sebagai pelayan dan bartender, jadi selama dia menempuh kuliah tadi, dia juga beraktivitas memotret pekerja karnaval, tunawisma, dan hewan peliharaan untuk organisasi hewan. Jadi di sini bakatnya
kecintaannya pada hewan itu sudah disalurkan juga, jadi dapat uang juga dari apa namanya memotret itu. Tahun 91 setelah mendapat bimbingan dari seorang fotografer pemenang hadiah Pulitzer, salah satu apa ya penghargaan ternama ya, bernama Michael Williamson ya. Dia bekerja sebagai editor foto dan fotografer untuk majalah Egypt Today, salah satu majalah milik Amerika Serikat yang berlokasi di Kairo, Mesir. Jadi ya, dia ketika tinggal di Kairo ini dia punya waktu untuk memotret berbagai macam hal. Jadi selama 2 tahun karirnya di Egypt Today, dia melakukan berbagai perjalanan ke negara Afrika dan Arab seperti Sudan, Maroko, Pakistan, Yordania, dan secara khusus juga meliput Mesir ya. Dia ditugasi memotret berbagai tokoh dan event seperti memotret mantan presiden, operasi jantung terbuka. Jadi ya bakatnya disalurkan. Sinilah dia bisa traveling sambil kerja gitu kan. Sekaligus juga misalkan meliput sutradara dan aktor film Mesir terkemuka. Nah, setelah berkarir selama 2 tahun di majalah Egypt Today tadi, Chiptok memilih meninggalkan majalah tersebut dan dia memilih kembali menjalani kehidupan di Sudan bersama dengan penulis Amerika bernama Angela Stephen. Mereka menemani perjalanan 200 unta dan 8 pria Sudan melintasi gurun Libya selama 40 hari. Jadi ini seperti tadi ya, dia tertarik memotret masyarakat dalam apa namanya setting aslinya dalam sebuah rute karavan kuno, apalagi yang semacam ini ya, ini salah satu apa namanya daya tarik ya bagi fotografer ya. Perjalanan itu menghasilkan karya fotografinya berjudul Shadow in the Sun ya, jadi tentang perjalanan mengikuti karavan tadi selama 40 hari yang memotret itu. Nah, setelah berhasil menjalankan misinya di Sudan, ia memilih kembali ke Kairo. Nah, saat berada di Kairo tadi, yang setelah dari Sudan ke Kairo, dia memulai aktivisme fotografinya dengan melacak kehidupan liar perkotaan, memotret kucing-kucing yang berkeliaran di jalanan seperti yang mereka lakukan selama liburan tahun ini. Karya fotografinya mengenai kucing Kairo berupaya memadukan hasil fotografi Chiptok dengan kata-kata bijak dari kesusastraan dan cerita rakyat Arab dan Mesir kuno. Nah, pada tahun 1998, Loren memutuskan untuk menikah dan pindah ke Kenya. Jadi dia banyak kehidupannya ini ya di Afrika, benua Afrika ya. Dia memilih tinggal di pinggiran kota Nairobi, hanya 1 mil dari tempat pembuatan film Out of Africa. Nah, ketika ia tinggal di Afrika, Loren berjumpa dengan seekor anjing kampung yang dipenuhi kutu yang tiba di ambang pintunya. Menyadari jika ia menunggu suaminya, dia tidak akan pergi kemanapun. Ya, ini jadi ketika dia nikah itu kan dia mulai hidup menetap lagi. Tapi kira-kira gara-gara seekor anjing itu dia kayaknya jiwaku petualangannya muncul lagi. Gitu. Akhirnya dia membawa seekor anjing tersebut dan kemudian disebut sebagai Dog. Dog itu nama ya, dia bukan Dog sebagai anjing itu, tapi nama, dia diberi nama Dog. Dalam Land Rover 1983 miliknya, dan mulai petualangan pertama mereka menjelajah Tanzania. Jadi memang jiwa petualangan terus-menerus menghinggapi dirinya ya. Jadi dia memang semacam itu. Selama 4 tahun, 2 petualang tersebut mengalami berbagai petualangan seru, misal berhadapan dengan ular kobra dan kucing besar gurun. Dan pada tahun 2003, setelah 12 tahun tinggal di luar negeri, Loren memutuskan kembali ke Amerika dengan 2 rekan anjingnya. Pada saat kembali ke Amerika itulah ia memulai menulis karya berjudul On Mission from Dog ya. Dan pada tahun 2006 dia kembali lagi, jiwa travelingnya, bertualang ke Amerika Selatan. Ia sempat tinggal di Costa Rica di desa nelayan selama setahun sebelum melanjutkan perjalanan 4 tahun untuk belajar mengenai hubungan warga Amerika Latin dengan anjing mereka. Jadi di sini sebenarnya kucing dan anjing ini menjadi salah satu perhatian Loren ya sebenarnya. Mesir, ketika di Mesir dia banyak meliput kucing, kalau di Amerika Latin dia meliput anjing ya. Di Afrika juga tadi menemani
petualangannya. Dalam petualangan di Amerika Latin, ia bertemu dengan para pelancong lain, ya. Berikut dengan teman-teman anjingnya yang bawa anjing juga. Ia mengumpulkan cerita dan saran mereka yang kemudian ia terbitkan menjadi buku yang berjudul Dog Without Border, ya, Tales and Tips from the Road, ya. Kemudian nomadisme, jadi gaya hidup nomadik tadi, kata Lorraine, bukanlah pelarian dari masyarakat, tetapi kembali ke ritme alami yang tertanam dalam diri kita, ya. Karena ya bagi dia itu panggilan jiwanya, jadi ya dia justru merasa ya nomadisme itu ya itulah dirinya, merealisasikan dirinya dengan semacam itu. Kalau tinggal terlalu lama malah bukan dirinya. Dan mimpi remaja Lorraine menjadi sebuah kenyataan. Dia dapat hidup dengan tidak bergantung pada bekerja di satu lokasi. Beberapa orang melakukan perjalanan untuk menemukan diri mereka sendiri. Orang lain memilihnya untuk melarikan diri dari kehidupan mereka. Bagi Lorraine, nomadisme adalah ritme kehidupan sendiri. Ini saya ambil dari websitenya, cerita ini. Ya, jadi ini karya-karyanya tadi kan yang Afrika, ya. Di Afrika tadi, ini tentang di Amerika Latin, ini tentang yang karavan tadi. Nah, kira-kira karena malam hari ini kita akan lihat yang ini, ya, Cat of Cairo, tentang kucing. Nah, kita masuk ke tour guide kita kedua yang memberikan pengantar pada buku ini. Dan sebenarnya tulisannya ini nanti kita akan bahas secara lebih detail, ya. Karena kalau Lorraine kan banyak pakai gambar, ya. Karena kalau yang menarasikan itu Anne Marie Simmel. Jadi mengacu pada biografinya yang dipublikasikan The Harvard Gazette, ya. Jadi dia itu pengajar di Harvard, ya. Jadi biografinya juga dipublikasikan di Harvard Gazette, ya. Ini saya merujuk ke sana. Anne Marie Simmel disebut lahir pada 7 April 1922 di Erfurt, Jerman, ya. Simmel lahir dari keluarga kelas menengah dan sejak kecil telah dikenalkan dengan lingkungan yang kental dengan nuansa puisi dan literatur atau sastra. Dan ia memiliki ketertarikan pada bahasa Arab. Jadi kalau nggak salah ingat ya, dia kenapa tertarik pada bahasa Arab karena baca buku 1001 Malam atau misalkan kisah Aladin semacam itu kan. Dia jadi pengen tahu ini bahasa Arab itu seperti apa, ya. Karena itu kan cerita itu kan cerita Arabian Night, ya, semacam itu. Dimana pada usia 15 tahun dia telah berupaya menguasai bahasa tersebut. Dan menurut Stefan Wald, jadi salah satu penulis biografi Lorraine juga maksudnya, ini adalah kecondongan yang unik karena saat itu masyarakat Jerman tahun 30-an, ya, 1930-an itu sedang memuja superioritas kultur Arya, ya. Sementara Simmel justru berpaling ke tradisi Semitik. Jadi kalau masih ingat, itu adalah era Nazi. Nazi waktu itu kan memandang rendah Semit, ya, bangsa-bangsa Semit, ya, termasuk Yahudi khususnya gitu kan. Jadi mereka mengunggulkan ras Arya gitu. Jadi menurut Stefan Wald aneh. Jadi Anne Marie Simmel justru tertarik pada budaya Semitik gitu. Dan pada tahun 1939 dia menempuh studi di Universitas Berlin pada usia 17 tahun. Selama menempuh kehidupan universitas, dia dipengaruhi oleh sosok pengajar bernama Hans Heinrich Scheider, ya, seorang orientalis terkemuka yang mendalami kajian Persia atau Iranologi. 17 tahun, kalau di sini masih SMA, ya. Menurut keterangan ensiklopedia Iranica, Scheider itu, guru-gurunya dosennya Simmel itu dikenal dengan pengetahuannya yang luas mengenai dunia timur. Dia menguasai kajian Ibrani, sinologi, filsafat Helenistik, dan kajian agama Oriental secara luas mulai dari studi Weda, Zoroaster, hingga Islam. Di bawah pengaruh dari gurunya itu, Scheider itu, Simmel dikenalkan dengan karya-karya puisi Rumi. Jadi kalau mungkin yang sebagian teman-teman Sirkus yang sudah mengikuti kelasnya Mas Budi Munawar Rahman ini sudah kenal dengan sosok Rumi, ya. Mungkin yang belum nanti bisa dicari sendiri di internet. Dikatakan bahwa pada saat membaca Rumi itulah Simmel
berasa bagi terkena kilatan cahaya dan memahami secara intuitif pesan-pesan filosofis dari karya Rumi tersebut. Nah, nantinya Simel itu menjadi salah satu pengkaji Rumi dan juga muridnya Iqbal. Jadi Rumi itu di era modern punya murid tanda kutip ya, karena nggak pernah ketemu, tapi Iqbal memang merasa Rumi sebagai gurunya. Itu paling otoritatif di dunia. Jadi salah satu pengkaji paling otoritatif bahkan bukan Islam ya, tapi memang Rumi memang menarik perhatian banyak kalangan ya, dari berbagai pihak, termasuk di India juga dia banyak dibaca. Dan Simel mendapatkan gelar doktor pada tahun 1941, usianya 19 tahun, ini muda sekali. Di sini mungkin 19 tahun ya, tadi masih SMA mungkin ya, atau 18 mungkin ya, itu sudah doktor ya, dengan disertasi mengenai Mesir di abad pertengahan. Ya, tidak lama setelah mendapat gelar doktornya, ia direkrut Kementerian Luar Negeri Jerman dan ditugaskan ke unit penerjemah. Ya, saat itu kan tadi ya, Jerman tahun 41, waktu itu sedang Perang Dunia Kedua, berada dalam situasi perang di bawah Nazi ya. Saat ditugaskan ke unit tersebut, dia justru memanfaatkan waktu luangnya untuk mengerjakan proyek-proyek akademiknya. Jadi lumayan lah saya bisa nyambi-nyambi begitu kan. Dan memanfaatkan waktu luang itu salah satunya adalah mampu menyusun habilitasi. Jadi kalau syarat untuk profesor di Jerman kan habilitasi. Dan mensubmitnya pada 31 Maret 1945. Keesokan harinya, pasca menyerahkan habilitasinya, tim penerjemah yang diikuti Simel diperintahkan untuk evakuasi ya, tanpa tujuan yang jelas. Jadi 45 itu Jerman sudah mulai kalah. Pada 20 April, rombongan tersebut dicegat tentara Amerika di wilayah Saksoni Jerman ya, dan kemudian dikirim ke Marburg ya, untuk diasingkan. Dan pada 8 Mei 1945 Perang Dunia berakhir ya, dengan kekalahan Jerman. Saat itulah para internian sipil atau warga sipil yang ditahan selama perang, tadi kan dia juga warga sipil ya, itu berinisiatif untuk mendirikan Camp University ya, untuk melanjutkan kegiatan akademik pasca perang. Dan waktu itu Simel diminta untuk menyampaikan kuliah perdana tentang studi Islam ya. Jadi dia ngajar tuh dengan duduk di atas ranjang rusun. Jadi ya kan di camp itu kan ada kasurnya kan naik gitu kan, jadi dia ya disitulah duduk di atasnya sambil yang lain mendengarkan. Jadi waktu perang dia bisa menyusun habilitasi, jadi macam itu. Nah, satu hal yang menggembirakan ketika tentara Amerika berhasil satu hal yang menggembirakan ialah Amerika berhasil menyelamatkan kopi dari habilitasinya kan. Waktu itu Jerman banyak dibom dan lain-lain, banyak dokumen yang hilang. Nah, itu ternyata bisa diselamatkan sehingga dia bisa mempertahankan habilitasi di Universitas Marburg ya. Dan pada Januari 1946 dia menyampaikan pidato profesornya dengan judul The Main Representative of Islamic Mysticism. Jadi karena dia tadi banyak dipengaruhi studi Rumi ya, jadi dia banyak mendalami soal Islam juga. Jadi dia profesor usia 23 tahun, masih sangat muda sekali. Ini mungkin apa ya usia profesor ya, 40 lebih mungkin. Nah, pada tahun 1951 dia mendapat gelar doktor keduanya, jadi sudah profesor masih gelar doktor lagi dalam bidang sejarah agama ya, dari Fakultas Teologi Protestan di Marburg. Jadi di tempatnya dia mendapat profesornya ya, habilitasinya tadi dengan tema Mystical Love in Islam ya. Jadi di gelar doktor kedua pun dia berkenalan dengan Friedrich Hiller, jadi pembimbing doktoralnya, dan kemudian dia menuliskan karya ya tentang fenomenologi, studi fenomenologi tentang Islam pada gurunya tersebut. Jadi dia memang produktif ya. Masih muda, usia 23 tahun, karyanya banyak. Dan pada tahun 50-an, Simel melakukan sejumlah perjalanan ke Turki ya. Jadi pada tahun 1953 dia berkesempatan memberikan kuliah umum pertamanya di Ankara, ini ibu kota Turki. Dan kuliah umum tersebut banyak membuat akademisi Turki terkesan padanya. Bahkan Fakultas Teologi Universitas Ankara menawarkan kursi profesor ya dalam bidang sejarah agama padanya. Jadi
Dia ketika ngisi di Turki, kemudian dia juga berkesan ya. Ini seperti yang dikatakan, dia merasa berkesan mendapat tawaran itu karena dalam situasi yang sama itu hal tersebut kayaknya kok sulit untuk didapatkan di Jerman pada waktu itu. Jadi dirinya kan perempuan dan non Muslim. Jadi sementara di Turki waktu itu kok ditawari semacam itu. Jadi dia merasa zaman itu kok semacam itu. Jadi era tahun 50-an ya, gerakan-gerakan emansipasi kan juga masih belum masif ya. Mungkin baru gerakan emansipasi pertama, belum yang kedua. Nah, jadi dia sempat pindah ke Turki untuk mengajar ya. Jadi dia mengajar mata kuliah perbandingan agama kecuali Islam karena waktu itu pengajaran agama Islam tidak dimasukkan di kuliah ya. Sejarah gereja dan dogmatika dalam bahasa Turki. Dan selama tinggal di Turki selama 5 tahun 1954 sampai 59 dia semakin terobsesi dengan Rumi ya. Karena dia sering mengunjungi makamnya di Konya. Jadi Rumi itu meninggal di Turki yang tadinya dari wilayah sekitar Iran. Tapi seiring dengan ketertarikannya pada Rumi, Simmel juga memberikan perhatian pada sosok lain yaitu Muhammad Iqbal ya, yang muridnya Rumi sebenarnya. Dia menyatakan diri sebagai muridnya Rumi walaupun nggak pernah ketemu gitu. Nah, kemudian ketertarikannya pada Iqbal itulah yang mendorongnya menerbitkan karya terkenal Iqbal ya, judulnya Javed Nome dengan anotasi ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Sayap Jibril Gabriel Swing ya. Dan pada tahun 1958 dia diundang ke Pakistan sebagai penghormatan atas penerbitan karyanya tersebut. Lebih jauh, minat studi barunya mengenai Iqbal itulah yang juga membuka jalan Simmel untuk masuk ke Harvard, jadi mengajar di sana. Ya, ini sebenarnya agak panjang, jadi kita singkat saja. Jadi intinya dia dia waktu sempat mau ditawari ke Harvard, dia sempat ragu-ragu karena waktu itu dia sedang membesarkan satu jurnal ya berbahasa Arab bernama Fikrun wa Fan tahun 1963. Nah, ini menurut Stephen Weidner, kalau nggak salah di D.W. Dodgewell itu jurnal Fikrun wa Fan itu proyek yang unik karena visinya ya ini dari Jerman untuk dunia Islam. Jadi waktu itu berbeda dengan publikasi siaran lain dalam bahasa Arab pasca Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu kan setelah Perang Dunia Kedua kan perang dingin ya antara Amerika dan Soviet. Jadi isinya DW dan BBC Arabik itu biasanya isinya propaganda gitu kan. Jadi memihaklah pada blok timur atau blok barat ya. Semacam itu. Jadi kalau Fikrun wa Fan ini majalah atau jurnalnya Simmel ini justru dipublikasikan untuk mendorong dialog kebudayaan antara Jerman dan dunia Islam. Maka tidak heran dalam jurnal Fikrun wa Fan tidak ada iklan wisata Jerman atau produk industri Jerman. Jadi isinya apa? Jadi isinya itu justru isinya beraneka ragam kebudayaan Jerman dan Islam. Jadi meliputi isu teknologi, botani, astronomi, arsitektur barok Jerman. Jadi di Jerman ada arsitektur barok yang terkenal, puisi modern Arab, short stories Jerman. Jadi ya tukar-menukar budaya lah. Namun isu politik internasional absen dari jurnal tersebut ya. Nah, tapi menurut Weidner, pilihan jurnal tersebut untuk membangun dialog dalam arti kultural itu menjadi penting karena saat itu aliansi yang dominan itu berbentuk partnership ya dalam arti politik ya. Jadi tadi blok barat, blok timur, kamu memihak Amerika atau Soviet kan, atau model ekonomi juga sama juga. Ini ekonomi kapitalis atau sosialis kan gitu kan. Nah, kalau Simmel nggak kayak itu. Jadi dengan jurnalnya kira-kira dia ingin membangun aliansi yang bukan aliansi, jadi dialog berbasis nalar kultural yang relatif absen saat itu. Jadi justru Weidner mengatakan nih sebenarnya waktu zaman itu terobosan besar karena
di tengah-tengah membangun hubungan internasional yang dibasiskan kepada politik ya atau ekonomi itu yang kultural absen, sehingga justru dia tuh menginisiasi proyek kultural itu, dialog peradaban. Jadi mampu di semacam itu. Ketika 67, ketika akhirnya dia menerima, setelah ya tadi dia agak bimbang tuh karena saya masih ngurus jurnal itu, tapi akhirnya dia menerima juga karena didesak ya. Dan tahun 70-an 70 dia mendapat posisi profesor di Harvard secara penuh. Jadi 67 masuk, 70 jadi profesor. Dan selama menjadi pengajar di Harvard, sebenarnya dia hanya mengampu kelas tuh nggak lama. Maksudnya tuh setahun itu ya cuma dikit lah, pada semester musim semi saja. Sedangkan pada musim gugur dia terbang ke Pakistan untuk melakukan riset. Jadi memang Harvard menugaskan begitu. Jadi ya, kalau ada yang nonton film Indiana Jones itu kira-kira gitu. Dia di Indiana Jones itu kalau di kelas itu ya sebentar. Dia lebih banyak riset gitu kan. Ini kira-kira Simal juga semacam itu. Nah, sering mengucapkan dia riset tentang Iqbal ya, muridnya Rumi. Jadi dia sampai mendapatkan kehormatan untuk dipakai untuk jalan di Lahore. Dan selain jalan ya, menurut Burzin Umar ya, salah seorang penulis biografinya, juga orang Pakistan itu juga sudah menyerahkan kalau mau berminat dikebumikan di sini gitu kan. Di makamnya itu waktu itu disediakan di wilayah Malki atau di wilayah Pakistan. Dan masih menurut Wakmar ya, Goethe Institute kalau di Indonesia Jakarta itu di wilayah Pakistan di Lahore itu namanya sampai diganti karena orang Pakistan itu senang dengan Anemari Simal, namanya menjadi Anemari Simal House. Jadi bukan Goethe Institute, itu malah namanya nggak, jadi namanya jadi Anemari Simal. Bahkan karena dia dikenal punya relasi yang erat dengan masyarakat Pakistan, maka Simal dipercaya menemui Presiden waktu itu Herzog pada tahun 1995 ketika berkunjung Pakistan, karena Herzog merasa kayaknya ini bisa jadi tour guide saya kan, lebih kenal Pakistan dari orang Jerman yang lain gitu kan. Nah ini kira-kira ini ya apa namanya Anemari Simal House ini semacam itu. Nah, sebagai timbal baliknya sebenarnya di Jerman Muhammad Iqbal namanya sudah diabadikan ya saya lupa di mana, salah satu kota. Nah ini sebenarnya lebih pada serba-serbi. Jadi kalau waktu di Harvard dia juga sebagai nggak hanya sebagai dosen, sebenarnya dia dianggap sebagai ibu gitu kan dari mahasiswanya. Jadi banyak yang curhat gitu kan untuk meminta masalah pribadi, dan cara mengajarnya itu unik gitu. Salah satu cara mengajarnya, jadi dia suka memegang dompet gitu ya, terus kemudian mengajar dengan mata tertutup. Jadi kayak cerita itu loh, kayak orang cerita itu untuk sambil. Dan meskipun dia mengajar dengan model yang unik tersebut, Simal mengakui bahwa dia bisa saja mengajar dengan atau tanpa manuskrip ya. Dia juga bisa mengajar dengan mata terbuka dalam berbagai bahasa, Jerman, Inggris, Turki, tanpa manuskrip dia bisa ya mengajar gitu tanpa manuskrip, dia bisa ngomong sambil pakai bahasa Jerman, Inggris, Turki karena dia lama di Turki, dan Arab, Persia, Perancis, dan Urdu kalau dengan manuskrip. Jadi dia akan menjelaskan apa namanya buku apa, kemudian dengan manuskrip dia bisa mata terbuka tertutup dan semacam itu. Nah dia juga bisa berbicara tadi mengisi kelas dengan tenang dalam 10 bahasa yang berbeda dengan tanpa persiapan. Ya. Nah setelah lama ngajar di Harvard, kira-kira sekitar 25 tahun ya, nggak salah. Pada tahun 1992 memilih pensiun dari Harvard dan kembali ke negaranya Jerman. Dan kembalinya di Jerman, dia meneruskan karir akademiknya sebagai penulis dan juga memberi kuliah. Dan pada tahun 1995, ia mendapatkan penghargaan bergengsi, jadi Peace Prize of the German Book Trade Association, jadi satu penghargaan bergengsi ya, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perbukuan Jerman yang menyelenggarakan pameran buku Frankfurt, yang terkenal juga pameran buku Frankfurt. Dia dianugerahi Peace Prize itu karena membuka dialog
dianggap dia berjasa membuka dialog Timur dan Barat. Nah, yang menarik juga saat itu sejumlah akademisi, termasuk Jürgen Habermas, salah satu pemikir Jerman kontemporer ya, paling ngetop gitu kan, itu mengkritik pemberian penghargaan perdamaian pada Simmel karena dia dianggap nggak peka ya terhadap masalah politik gitu kan, misalkan HAM di Iran. Tapi Simmel mengatakan ya kan saya bidangnya kajian kebudayaan bukan politik praktis gitu kan. Saya nggak bukan kapasitas saya untuk berkomentar soal politik praktis, dan kemudian itu juga sesuai dengan apa tadi ya jargonnya, dia lebih ingin membuka dialog bukan dalam konteks yang politik ya, tapi lebih kepada kebudayaan gitu kan. Ini bisa lihat kenapa yang budaya. Nah, pada waktu itu Panito membela Simmel ya, alasannya ya kontribusi Simmel justru memberikan gambaran dunia timur yang secara lebih luas ya, sehingga dunia timur tidak terasosiasikan melulu dengan kekerasan dan konflik. Jadi ya waktu perang dingin kan apalagi ya, sehingga apa namanya dunia dibelah menjadi negara dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Dunia ketiga itu kira-kira cuma sebagai anulah apa namanya wilayah apa namanya kekuasaan Amerika atau Soviet, kira-kira perpanjangan kekuasaan macam itu. Nah, dengan kata lain, panitia merasa karya Simmel justru berguna untuk membangun dialog antar peradaban yang lebih intens ke depannya. Dan satu hal yang menarik juga, Simmel pernah ke Indonesia atas kunjungan Goethe Institute juga, dan berkesempatan berdialog dengan Gus Dur, waktu itu menjabat sebagai presiden ya. Dan dia juga pernah, selain ke Indonesia, dia juga tahun 2000-an dia pernah dikunjungi seorang mahasiswi Indonesia juga, yang saat itu mengunjungi saudaranya di Jerman ya. Jadi selain dia ke Indonesia, dia juga dikunjungi mahasiswa Indonesia. Jadi yang terekam kira-kira ada mahasiswa yang mengunjungi dia karena mengaku kagum. Tapi apa namanya? Apakah ini hanya sekali atau ada banyak mahasiswa lain dari Indonesia juga nggak terlalu tercatat ya. Dan pada 26 Januari 2003 dia meninggal setelah mengalami komplikasi pasca operasi. Jadi dia tidak memiliki anggota keluarga secara langsung, dia nggak punya suami, dia nggak punya anak, tapi dia punya seorang anak sepupu yang sangat dicintainya. Nah, saat ini keluarga dari sang anak sepupu tersebut tinggal di New Jersey dan California. Ini kata-kata dari Harvard Gazette ya. Jadi meskipun dia tidak memiliki keluarga langsung, namun keluarga besarnya, keluarga besar itu dalam arti bukan keluarga yang basisnya darah ya, tapi basisnya pada apa namanya pada kekaguman pada karya-karya itu begitu mengenang kepergiannya. Ya kan, makanya disebut sini keluarga yang dimaksud, keluarga besar yang dimaksud itu muridnya, rekannya, dan kalangan lain yang simpatik pada dirinya sebagai sosok yang mampu membuka dialog yang lebih intens antara dunia timur, khususnya dalam hal ini dunia Islam, karena dia banyak di Pakistan, tadi di apa namanya di Turki gitu kan, di tempat-tempat lain dan Barat. Ya, jadi ini Simmel kan ini ada perkataannya ketika dia menerima penghargaan tadi, prize itu, sebenarnya dia mengatakan begini, dialog antar peradaban itu basisnya adalah dia dari puisinya Goethe ya. Jadi the East belong to God, the West belong to God, North and Southern land rest in the peace of His hand. Jadi menurut dia ya segala lokasi geografis itu kan semuanya juga punyaan Tuhan gitu kan. Jadi ya mestinya kita harusnya bisa berdialog dong gitu kan. Semuanya itu bisa menjadi rekan semacam itu. Dan dia juga mengagumi Buber ya, Martin Buber, salah satu filosof Yahudi terkemuka juga Jerman ya. Saya nggak tahu Jerman itu bukan ya. Jadi Martin Buber ini salah satu filosof terkemuka juga. Jadi dia juga percaya pada dialog yang basisnya itu adalah penerimaan pada yang lain, dan kemudian justru dari situlah bisa dibangun. Jadi kira-kira dia semacam itu, dia Goethe dan Buber itu dia kutip waktu dia mendapat penghargaan. Ini ada kutipan menarik, jadi dia mengatakan begini, if I am to live another 10 years, I have enough work to do. Jadi jika saya hidup 10 tahun lagi, saya masih punya banyak hal yang saya kerjakan. Tapi jika saya meninggal besok, saya sudah punya
banyak, ibaratnya banyak hal yang sudah saya kerjakan. Jadi menurut saya, jadi that's very simple. Jadi ini mungkin juga pengaruh Rumi sangat kuat pada dirinya sehingga dia mengatakan, ya kalaupun saya harus mati besok, saya paling enggak saya sudah banyak yang sudah saya kerjakan, saya sudah puas gitu kan. Tapi kalau saya masih diberi waktu hidup lebih lama lagi, ya saya juga masih punya hal yang saya kerjakan. Jadi simpel saja hidup ini. Jadi kalau nanti bulan berikutnya apa namanya Mas Dimas akan bahas filsafat penderitaan, kira-kira si Mel ini bisa menjadi ini menarik. Jadi hidupnya very simple aja. Kalau saya harus mati besok ya no problem. Ya. Dan ketika si Mel meninggal di makamnya, di nisannya itu diukir satu istilah. Ini sebenarnya istilah ini dari Rumi ya, yang makanya dia sebenarnya adalah, kalau saya sendiri mengatakan dia penganut Rumi yang sangat teguh ya. Jadi ada tulisan itu bacanya begini. Jadi people are asleep, when they die they awaken. Jadi ini kutipan dari Rumi. Jadi kira-kira kita ini sebenarnya tidur. Jadi ketika kita mati kita baru bangun. Jadi ini positif maksudnya memandang kematian, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tapi itu kita kayak bangun tidur kok. Itu Rumi, makanya saya kutipkan di sebelah ini. Ini sangat Rumi sekali. Jadi selama hidupnya dia sangat apa namanya merupakan pengikut Rumi mungkin yang sangat setia. Ini sejumlah karyanya. Nah, kira-kira kita akan nanti ini dia punya karya sendiri, tapi sebagai introduction ini juga hampir sama ya, tentang kucing timur di Orientalische Katze ya, jadi tentang kucing timur. Jadi dia ingin melihat, jadi sebenarnya tujuan dari dia adalah dari kucing kita bisa berpikir satu dialog peradaban, sebenarnya dia ingin macam ini. Jadi menarik. Ini majalah tadi yang majalah Jerman tadi. Ini juga sebenarnya kalau nggak salah ini disupport Goethe ya. Sepeninggal kematiannya kira-kira majalah ini juga masih hidup ya sampai sekarang. Sampai apa namanya? Saya nggak tahu sudah sampai edisi berapa. Nah, kita masuk ke sesi kedua. Seperti tadi, sebenarnya begini, supaya menjadi framework. Jadi kira-kira Mesir, kalau kita melihat ini kan fokusnya dia akan banyak membahas Mesir. Jadi Mesir itu punya dinamika sendiri. Kalau kita melihat dari sisi politik, ekonomi, dan lain-lain, dia mungkin sudah banyak berubah. Tapi kalau dari sisi kultural, dia ingin menunjukkan ada kontinuitas. Gitu. Nah, kultural inilah yang, makanya Simel kan sangat menekankan pada kultur ini tuh penting untuk menjadi fondasi bagi dialog sebenarnya. Nah, kultur ini adalah kultur soal kucing, tentang relasi manusia dan kucing. Jadi Mesir itu punya peradaban yang sangat tua, mungkin juga sudah banyak yang mengetahui ya, mulai dari piramid gitu kan, zaman era piramid sampai ya mungkin yang berlatar belakang Judeo-Kristen atau Islam juga punya apa ya namanya keterkaitan apa ya dengan Mesir, maksudnya karena di dalam Bible ataupun Quran kan juga kisah Fir'aun dan Musa itu menjadi salah satu kisah yang diceritakan, jadi punya kedekatan lah dengan Mesir juga. Dimulai dari era lama sampai ke era modern, di apa namanya, jadi peradabannya memang lama sekali, era modern sampai termasuk Mesir kan sebagai salah satu negara yang menjadi apa yang namanya pionir konferensi Asia Afrika ya. Ini kan Gamal Abdul Nasser sama Soekarno. Jadi secara politik, secara ekonomi udah dinamikanya udah banyak sekali. Tapi di level kultural, Simal akan menggarisbawahi itu sebenarnya ada satu apa namanya budaya yang masih relatif stabil. Nah, kita akan masuk ke pembahasan soal ini. Ini Simal membuka tulisannya dengan begini. Ketika orientalis Inggris Ewelyn tinggal di Kairo pada tahun 1930-an, dia cukup takjub melihat setiap sore sejumlah besar kucing berkumpul di Taman Pengadilan Tinggi, di mana orang-orang akan membawa keranjang penuh makanan untuk mereka. Jadi Mesir kan juga menjadi salah satu apa namanya daerah yang di studi orientalis ya, pengkaji timur ya. Salah satunya
Evelyn ya. Ini Evelyn ini salah satu orientalis terkemuka, dia yang menghasilkan ini Arab English Lexicon, dia pengarang musik kamus. Jadi dia heran ya, loh kok tiap sore ketika dia tinggal di Kairo kok banyak kucing kumpul di Taman Pengadilan Tinggi, ini kan gedung pemerintah ya, di mana orang-orang akan membawa keranjang penuh makanan untuk mereka. Nah, penasaran dengan fenomena tersebut, ia kemudian diberitahu bahwa qadhi atau hakim sedang memenuhi kewajiban mereka yang dapat dilacak hingga pemerintahan abad ke-13 dari Sultan Mamluk Az-Zahir Baibar. Jadi dia kan tanya kemudian, ini kenapa sih di pengadilan tinggi banyak orang bawa kucing? Itu karena itu tradisi sejak abad 13. Jadi hakim itu sedang memenuhi kewajiban mereka, ya sudah dirintis sejak zaman Sultan Mamluk itu. Mamluk itu nama kerajaannya. Az-Zahir Baibar itu. Jadi raja pecinta kucing ya, waktu itu membangun sebuah taman kucing ya, di mana kucing-kucing Kairo kota Mesir itu akan menemukan semua yang mereka butuhkan dan sukai. Jadi ini tradisi lama yang dipertahankan oleh pemerintahan Mesir pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan waktu, tempat itu jadi taman kucing itu telah dijual kembali, dirubah dan dibangun kembali. Namun hukum mengharuskan pemberian sultan harus dihormati. Jadi dia semacam kayak wakaf gitu. Jadi diwakafkan untuk kucing gitu. Jadi harus dihormati, dan siapa yang lebih baik dari hakim untuk melaksanakan wasiat raja. Jadi kehakiman yang dia ibaratnya diberikan otoritas untuk memastikan bahwa wasiat itu dilakukan. Dan makanya kemudian dia hakim Kairo itu menyediakan ruang publik khusus maksudnya di Taman Pengadilan Tinggi itu untuk mereka, ya kan? Dan tradisi ini berlanjut hingga hari ini menurut Simel ya, di mana para pengunjung kota Kairo akan sadar akan banyaknya kucing-kucing di jalanan Kairo maupun di kota-kota negara Islam lainnya ya, semacam Istanbul, Kairouan ini ya, meskipun Damaskus dan banyak kota-kota lainnya. Jadi ini lukisan tadi Evelyn itu. Ini dia Sultan Mamluk, ini gambarnya kira-kira. Dan ini ada yang mengatakan emblemnya kerajaan pada waktu itu seperti ini. Jadi ini gambarnya kalau dipikir-pikir ini kan gambar kucing, kalau ada yang menafsir ini kayak gambar kucing gitu. Jadi saking cintanya pada kucing, emblem kerajaan pun jadi kucing. Jadi zaman dulu kerajaan kan punya emblem itu bisa untuk ngecap gitu, itu emblemnya kucing. Nah, ini yang dikatakan Simel tadi. Ini misalkan bahkan di wilayah wisata sejarah gitu ya, ini kucing itu ya dibiarkan aja gitu kan, mereka bisa menikmati dengan nyaman semacam itu kira-kira. Nah, menurut Simel, dari semua kota Timur Tengah yang ramah terhadap kucing, menurutnya Kairo di Mesir itu, atau Mesir maksudnya, memiliki keistimewaan sendiri. Alasannya karena menurut Simel, kecintaan pada kucing dalam konteks Mesir dapat dilacak hingga peradaban Mesir kuno yang jauh lebih tua dari peradaban Islam. Di Mesir kuno, kucing diasosiasikan dengan dewa tertinggi masyarakat Mesir kuno, yaitu Dewa Ra atau Dewa Matahari. Menurut Simel, kadang-kadang Ra disebut sebagai tomcat tertinggi. Tomcat itu maksudnya kucing ya. Simel menyebut legenda Mesir kuno yang mengatakan bahwa pada zaman dulu Dewa Matahari Ra mengambil wujud kucing besar dan berperang melawan kegelapan yang mewujudkan dirinya sebagai ular yang kuat. Jadi ya ini mitologi masyarakat Mesir ya, bahwa dewa bisa menjelma menjadi makhluk tertentu dan kemudian dia melakukan misalkan mengusir kejahatan itu. Di sini kan dikatakan Dewa Matahari Ra itu mengambil wujud kucing. Ra itu kan dewa matahari, jadi kemudian kucing dalam Mesir kuno disimbolkan dengan cahaya karena tadi Ra tadi, dan kebaikan sebagai antitesis dari ular yang disimbolkan dengan kegelapan dan kejahatan. Jadi kalau kita melihat di prasasti ya, itu ada gambaran. Ini kan maksudnya gambar kucing, ini gambar ular.
Di sini ada gambar kucing itu memegang sesuatu ya. Ini sebenarnya dia itu sedang memotong ular. Ini, kalau gambar yang ini bisa lebih jelas. Ada berbagai gambar, ini ular, ini kucing, ini apa namanya kayak pedang atau apa ya, semacam itulah. Nah, kalau di sini juga lebih kelihatan lagi ada gambaran lain yang di sini ularnya dibunuh gitu. Jadi ular itu kan apa ya namanya? Ya binatang berbisa lah, itu menjadi apa namanya musuh bagi masyarakat Mesir yang waktu itu kan sangat bergantung pada sungai ya. Kalau lagi sungai lagi mencari apa ya apa namanya mereka jadi apa membahayakan kan macam itu. Nah ini kalau ini gambaran tadi ya kucing tadi dikaitkan dengan diwara yang cahaya. Ini kan gambar matahari sinarnya. Dan kadang-kadang juga ada yang juga semacam ini. Kita lihat ini kan belakangnya itu kan matahari. Jadi kucing diasosiasikan dengan cahaya gitu kira-kira. Nah, selain diasosiasikan dengan Ra, menurut Simel, masyarakat Mesir kuno juga mengasosiasikan kucing dengan Dewi Bastet ya, yang digambarkan berkepala kucing. Jadi Dewi Bastet sendiri memiliki kedudukan yang tinggi dan dapat disandingkan dengan Dewi Sehmet ya, yang digambarkan berkepala singa. Jadi ini ya masyarakat Mesir kuno itu kan punya banyak mitologi ya, termasuk dewa-dewi ya. Jadi ada Dewi Bastet itu kan, ini yang digambarkan kepalanya kucing, juga ada Sehmet yang digambarkan berkepala singa. Jadi kucing itu karena dia apa diasosiasikan dengan dewa-dewi, itu kan berarti adalah satu apa namanya penghormatan yang sangat tinggi. Nah, lebih jauh Simel menyebut bahwa kuil Bastet tadi, kuil Dewi Kucing tadi, itu terletak ada kuilnya maksudnya di Bubastis ya, di delta Sungai Nil ya, ditandai dengan pelayanan pada para kucing. Jadi ya itu tadi apa namanya apa di situ menjadi kayak kalau zaman sekarang ya semacam tadi apa namanya rumah kucing begitu kan, dikhususkan untuk merawat kucing. Maka tidak mengherankan jika National Geographic misalkan menyebut kota tadi terletak ada kuil tadi sebagai City of Cat atau kota kucing. Jadi kucing secara apa namanya secara masif di situ dan diperlakukan dengan apa yang namanya istimewa gitu kan. Dan Simel mencoba melacak sejak kapan sih sebenarnya masyarakat Mesir kuno itu berhasil melakukan domestifikasi kucing. Karena kalau di dalam biologi atau apa ya namanya mungkin antropologi mungkin itu kan kucing itu kan tadinya kan binatang buas juga ya, kemudian mengalami domestifikasi gitu kan. Binatang-binatang kan mengalami domestifikasi itu sejak apa nih kira-kira jadi ada kucing gitu yang apa namanya dengan bentuknya seperti sekarang ini ya. Nah, menurut Simel ada kemungkinan masyarakat Mesir kuno itu menemukan hewan tersebut di wilayah Nubia. Nanti kita lihat petanya. Nah, lebih jauh Simel menyebut bahwa alasan mengapa masyarakat Mesir begitu mencintai kucing itu karena salah satunya fungsi kucing yang sangat membantu masyarakat. Jadi selain ular tadi yang disimbolkan dewara menjelma jadi apa tuh namanya kucing tadi, itu dia juga membantu mengusir tikus yang menjadi momok. Nah, saat itu kan biji-bijian ya karena masyarakat agraris yang disimpan di lumbung itu apa namanya rentan sekali dengan tikus ya dimakan gitu kan. Dan itu merupakan harta berharga yang selalu terancam, Pak. Sehingga dengan adanya kucing masyarakat Mesir terbantu, jadi ada simbiosis lah semacam itu. Sehingga kemudian mereka menjadi apa namanya anggap kucing itu sebagai sesuatu yang istimewa gitu kan. Nah, sebagai bukti cerita pertama tentang perang antara kucing dan timur ini menurut Simel ya berasal dari Mesir kuno dan kemudian diceritakan kembali di seluruh dunia dalam puisi dan prosa. Jadi kalau misalnya kita lihat versi modern misalkan Tom and Jerry gitu kan, nah itu menurut Simel itu bisa dilacak hingga ke Mesir ya. Ada perang antara kucing dan tikus gitu. Jadi nah ini gambaran Dewi tadi yang satu kan Bastet sama Sehmet. Jadi yang Sehmet yang ini kepala singa. Kalau ini yang Bastet ya kepala kucing. Ini patungnya kayak gini nih. Dan kalau khas ya ini di dalam Mesir kuno itu ada anak kucingnya.
Eh, kalau di mana di yang singa ini nggak ada. Jadi kan ini kan hewan liar ya, maksudnya hewan buas ya. Di sini ini menunjukkan ini hewan yang jinak ya, malah mungkin bahkan nggak tahu juga itu bisa disebut sebagai apakah waktu itu istilah lucu itu sudah muncul macam itu. Nah, tadi yang disebut tadi ya tentang apa namanya Will Bastis ya, Will Bastet ya di Bubastis ya, ini wilayah Bubastis, jadi ini wilayah kuilnya di sini dikelilingi danau, jadi tempatnya ya apa pinggir danau lah kira-kira. Jadi di sini ada berbagai tempatnya, jadi sebagai semacam kayak ya, namanya tempat perawatan hewan begitu ya, untuk zaman itu ya sangat 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 teduh sekali. Ingat Mesir kan wilayah gurun ya. Nah, kalau ini kan semacam oasis gitu loh. Jadi kucing tinggal sini ya ada banyak pepohonan dan lain-lain ya, mereka nyaman gitu kan. Ini yang disebut tadi Great Temple of Bastet di Bubastis. Jadi kira-kira ini juga ini belum lama juga ditemukan ya, maksudnya ya arkeologi maksudnya di era modern itu. Ini tadi wilayah Nubia ya, tadi disebut Simal sebagai wilayah kira-kira di mana sih kucing pertama kali mulai didomestifikasi atau paling tidak dikenal masyarakat Mesir kuno. Jadi kira-kira di wilayah Afrika sini, mungkin Sudan kira-kira kalau zaman sekarang semacam itu. Nah ini juga tadi gambaran tadi misalkan di Mesir kuno tadi tentang konflik atau perang antara kucing dan tikus ya. Ini gambaran semacam itu. Ini atau gambaran lebih jelas lagi nih, ini kan kucing, ini tikus, jadi kira-kira semacam ini, jadi di apa namanya di gambar-gambar mereka itu. Nah kalau ini gambaran yang lain, tapi intinya ini gambar orang Mesir, dan kemudian ini ada kucing yang ikut membantu dalam mereka berburu kira-kira semacam itu. Atau juga apa namanya mereka bisa membantu mengusir hama kira-kira semacam itu. Jadi simbiosis mutualisme itu digambarkan dengan di prasasti-prasasti mereka ya. Nah ini lebih jauh lagi, menurut Simal, masyarakat Mesir kuno berusaha sekuat tenaga untuk membuat kucing mereka bahagia. Mereka dirawat dan dimandikan, diolesi dengan minyak wangi, dan tentu saja diberi makan dengan makanan yang sangat baik. Kehidupan kucing dianggap sama pentingnya dengan kehidupan manusia, dan bahkan selama kelaparan, beberapa makanan dibagi untuk kucing. Jadi misalkan di Mesir ada paceklik ya, sekali lagi Mesir negara yang di sana pengairan juga sangat bergantung pada musim kan. Bukan seperti sekarang pengairan modern gitu kan. Itu sama kelaparan pun kucing masih dikasih jatah gitu ya. Nah, menurut Simel, kondisi kucing di Mesir kuno itu sebenarnya dia membandingkan katanya lebih bagus dibandingkan dengan Eropa waktu dia hidup gitu kan. Seringkali dalam situasi paceklik itu Mesir kucing itu menjadi santapan masyarakat sebagai ganti kelinci gitu kan. Sehingga saat itu populer istilah roof rabbit. Jadi roof rabbit itu kan atap, rabbit itu apa kelinci yang di atap, maksudnya kan kayak kucing yang bisa di atap gitu kan. Paceklik semacam. Kalau di Mesir kuno waktu itu walaupun paceklik ya masyarakat masih mau berbagi sama hewan gitu kan. Dan bahkan ini agak apa namanya, jadi dalam konteks adat Mesir kuno ya merupakan suatu yang dimaklumi ketika seorang membunuh seekor kucing maka dia dijatuhi hukuman mati. Jadi kalau sekarang ada animal right gitu kan, hewan sebagai subjek hukum di Mesir kuno dulu ya sudah ada gitu kan. Jadi hukumannya malah sama lagi, membunuh kucing dijatuhi hukuman mati, atau ketika dia tertangkap basah akan digantung oleh massa yang marah. Jadi waktu itu ya apa namanya hewan itu juga kedudukannya sudah tinggi gitu. Dan kematian seekor kucing di Mesir kuno merupakan sebab kesedihan yang luar biasa bagi pemiliknya. Jika pemilik tersebut adalah orang kaya, maka ia akan memumikan kucing tersebut sebagaimana prosesi mumifikasi manusia. Jadi Mesir kan sudah terkenal ya bahwa kalau orang-orang yang apa namanya mampu gitu kan, dia dimumikan. Nah, ternyata binatang juga gitu kan. Karena ya dianggap ya dia teman manusia gitu kan. Jadi mati pun diserta dirawat gitu loh, nggak cuma buang gitu kan, enggak. Nah, menurut Simel, pemakaman dalam skala besar terjadi di kota Bubastis ya tadi, yang kota kucing tadi. Jadi apalagi di sana kan kucing yang paling banyak hidup di sana gitu kan. Di sana lebih ada pemakaman juga. Di pemakaman tersebut kucing dikubur
seperti manusia dan pemiliknya sering memasukkan beberapa benda berharga ke dalam kuburan agar hewan peliharaannya bisa bermain dengannya di dunia pasca kematian. Jadi apa sih kira-kira kucingnya, misalkan dulu kalau zaman sekarang mungkin ya misalnya dia senang main dengan bola gitu ya, bolanya sekalian dikuburkan ya, seperti juga manusia yang dimumikan kan juga dikasih mungkin perhiasan dan lain-lain. Nah sini misalkan dikatakan oleh Simel, mangkuk kecil yang untuk minum susu itu juga telah ditemukan di kuburan kucing di Bubastis ya. Misalkan gambaran ya, jadi gambaran juga di Mesir kuno bahwa di rumah-rumah kucing juga menjadi, di sini ada yang kucing yang bermain-main juga, jadi mereka ya, menjadi binatang yang apa ya namanya, hidupnya bercukupan lah kira-kira semacam itu. Ini kan juga gambar ya, gambar dari prasasti itu, jadi kucing di bawah seorang apa namanya, perempuan maksudnya. Jadi dia ya seperti kucing-kucing zaman sekarang itu yang kadang-kadang suka di bawah kursi gitu-gitu. Jadi ini gambar-gambar di Mesir menunjukkan kucing itu sebagai hewan yang penting gitu. Karena digambar, kalau nggak digambar berarti kan nggak penting. Jadi dia bisa hidup bersama manusia dengan harmonis gitu kan. Ini gambaran yang lebih jelas. Yang duduk pun sebenarnya dia sedang dikasih makanan, ini kan kayak makan ikan ya. Jadi semacam itu ya. Jadi dia mendapat tadi. Termasuk juga ini tadi yang saya bahas tadi, banyak patung-patung itu gambarnya kucing dan anaknya. Jadi Simel nggak menjelaskan tentang ini, tapi saya juga bertanya-tanya juga, ini apakah konsep apa ya namanya, kayak kelucuan atau semacam itu apa sudah muncul juga zaman itu? Mungkin bisa menjadi ini juga pertanyaan lebih lanjut ya. Ini gambar buatan patung seperti ini banyak. Nah ini tadi ya, Simel membandingkan, jadi kira-kira bahkan di tahun 54 ya, jadi ketika apa namanya di Jerman segala itu, kadang-kadang kucing dan anjing itu masih digunakan sebagai makanan untuk apa namanya, kalau apa namanya ada kelaparan dan lain-lain. Jadi menurut dia ya harusnya masyarakat Jerman dalam hal ini bisa belajar lah dari Mesir kuno waktu itu. Jadi seperti misinya tadi yang mendorong dialog peradaban. Jadi ini tidak hanya di Jerman, ini di Inggris juga ada, misalkan seperti ini masuk menjadi tema di Charles Dickens, tapi kita nggak akan bahas. Ini kira-kira tadi ya di kuburan yang di di kuil tadi ya, di Bubastis itu, jadi ada di sini ya, di sini untuk penguburan kucing tadi semacam. Nah, satu hal yang menarik menurut Simel ya, pasca peradaban Mesir kuno runtuh, namun rasa cinta masyarakat Mesir terhadap kucing terus berlanjut. Terlebih bagi Simel, Islam yang menjadi fondasi peradaban baru Mesir juga menganggap kucing sebagai hewan yang istimewa, sehingga kultur ramah Mesir tersebut terus terpelihara. Jadi seperti yang tadi dikatakan tadi, kalau dalam bidang politik ekonomi mungkin silih berganti ya, tapi di sini dalam bidang budaya Simel sedang mencoba menjelaskan ya, ternyata ada kontinuitas nih dari Mesir kuno yang basisnya pada dewa-dewa ya, kemudian ke era Islam pun masih berlanjut begitu kan. Jadi kulturnya lebih kuat sebenarnya untuk bertahan itu dibanding dengan ekonomi atau politik. Nah, di sini menurut Simel ya, pengaruh Islam pada cara pandang masyarakat terhadap kucing itu signifikan. Karena menurut Simel dalam sejarahnya, suku Badui itu yang suku nomadik ya, tidak menyukai kucing. Sebagaimana tercermin dari aneka cerita dan peribahasa asal Badui. Ya, tadi Simel kan juga pengkaji Timur Tengah secara umum, jadi dia kajian-kajian yang kayak cerita-cerita lisan itu dia juga sangat menguasai ya. Jadi menurut Simel, cara pandang negatif semacam ini tidak dapat dipisahkan dari status masyarakat Baduy yang hidup mengembara nomadik. Ya. Mereka tidak memiliki lumbung atau tempat lain untuk menyimpan makanan. Maka mereka tidak membutuhkan bantuan binatang yang dapat menakut-nakuti atau memakan tikus yang rakus. Bahkan di dalam, menurut Simel ya, di dalam keyakinan masyarakat Baduy, ada keyakinan tentang hul. Hul itu kayak setan di padang pasir gitu. Jadi biasanya mengganggu pengembara. Jadi kalau di sini mungkin kayak apa ya? Ya kayak kalau misalkan lewat tol atau apa biasanya yang kayak gitulah, semacam kayak apa ya, istilahnya itu penunggu jalan atau apa macam itu.
Nah, itu sering dianggap muncul dalam bentuk kucing untuk menakuti unta. Jadi kucing dipersonifikasikan dengan hal yang jelek gitu kan, di masyarakat Baduy. Tapi menurut Simal, sejak pengaruh Islam pada abad 7 dan 8, kucing diasosiasikan sebagai sahabat pria dan wanita yang saleh. Dan mereka dicintai oleh akademisi dan ulama tidak hanya karena kecantikan dan keanggunannya, tapi karena tujuan praktis. Jadi menurut Simal, jadi pasca pengaruh Islam gitu kan pada masyarakat Arab gitu kan, kucing menjadi diasosiasikan dengan sahabat pria dan wanita yang saleh gitu kan. Dan ya salah alasannya dua, jadi tidak hanya karena tujuan, jadi karena kecantikan dan keanggunannya satu hal itu sisi estetik ya, tapi juga untuk tujuan praktis. Jadi dua hal ini tampak gitu ya, semacam itu. Ini gambaran ya, pertama di hulu itu seperti apa, jadi kayak gini loh, kayak apa ya sini, kayak mungkin kayak buto ya. Jadi kalau pengembara gitu kan melintasi gitu kan, wah, ada ditakut-takuti gitu. Jadi salah satu bentuknya itu kucing katanya. Ya tadi pasca pengaruh Islam pada masyarakat Baduy tadi, Simal mengatakan penyair atau dan sastrawan Arab itu menulis eulogi atau pujian atau sanjungan, jadi semacam kayak puisi tapi bentuknya sanjungan pada kucing mereka atau menggambarkan mereka dalam kalimat-kalimat yang agung. Salah satunya karena mereka melindungi perpustakaan mereka yang berharga dari serangan tikus. Ini tadi ya, kucing punya sisi praktis tadi ya. Jadi dia membantu manusia. Nah, sebagaimana ada di Mesir, pasca tersebarnya Islam di wilayah Timur Tengah dan juga subkontinen India menumbuhkan kultur yang menghargai kucing secara tinggi. Jadi di sini tidak hanya di wilayah Mesir dan Timur Tengah saja, tapi sudah masuk ke subkontinen India yang lebih luas. Kultur baru tentang relasi manusia dan kucing. Menurut Simal, misalnya nyawa kucing selalu dianggap berharga di seluruh dunia Islam ya. Di Turki, denda berupa membangun masjid tidak cukup untuk menebus pembunuhan seekor kucing. Pembunuhan sini maksudnya pembunuhan sengaja, bukan nabrak begitu, bukan. Maksudnya ada kan orang-orang yang menyiksa binatang gitu kan. Nah, itu kalau ketemu gitu kan, wah itu katanya dendanya disuruh bangun masjid aja belum cukup, jadi besar. Ini menurut Simal gitu ya. Mungkin di zaman apakah zaman sekarang masih ada, saya juga nggak tahu. Di Bengal itu di India ya, hanya 11 pon komoditas yang paling berharga yaitu garam. Jadi waktu itu di India ya, makanya waktu itu Mahatma Gandhi juga ya tentang menghasilkan garam. Garam itu berharga. Itu sekitar 11 pon komoditas garam itu setara dengan uang darah yang dapat diterima untuk kematian seekor kucing. Jadi maksudnya kucing itu nggak sembarangan bisa dianiaya gitu, apalagi dibunuh gitu kan. Itu hukumannya besar. Ini kan gambaran ya tadi, misalkan di kultur baru itu misalkan kucing ya dibiarkan aja ketika ada pengajian itu paling nggak sebenarnya majelis itu, dia dikasih tempat duduk, kasih tempat yang nyaman semacam itu. Ini juga banyak gambar-gambar semacam itu ya. Ini gambar India dari subkontinen India, memperlihatkan juga kucing menjadi bagian dalam kehidupan di rumah tangga ya, masuk juga semacam ini. Jadi sehingga menggambarkan kucing menjadi bagian penting di dalam kehidupan manusia. Gambar. Nah, menurut Simal, kultur baru yang menempatkan kucing sebagai binatang istimewa ini misalnya dapat dilacak pada cerita rakyat di wilayah Arab ya, yang berkisah tentang perjumpaan Nabi Muhammad dan kucing. Dikisahkan suatu hari seekor ular datang pada Nabi Muhammad untuk meminta bantuannya. Tapi bukannya berterima kasih, ular itu melingkar di pinggangnya dan akan menggigitnya. Saat itu kebetulan seorang sahabat Nabi menyaksikan kejadian tersebut. Jadi pria yang dikenal dengan nama Abu Hurairah. Jadi ini salah satu sahabat ya, pengikut Nabi Nabi Muhammad yang terkemuka itu ada yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau diterjemahkan artinya ayah dari anak kucing. Ya, jadi bahkan nama semacam ini Simal ingin menggarisbawahi, ada orang dinamai ayah dari anak kucing. Jadi menunjukkan sebenarnya kedudukan kucing tinggi kan. Ya alasannya selalu membawa kucingnya di dalam tas. Kalau sekarang mungkin banyak ya kita lihat di Instagram atau di TikTok gitu kan,
orang backpacker bawa tas ada kucingnya gitu ya, kira-kira mungkin gambaran semacam itu. Segera buka tasnya dan biarkan kucing itu keluar. Kucing itu pun segera menyerang ular dan bunuhnya sehingga menyelamatkan sang nabi ya. Sebagai ungkapan terima kasih, Nabi membelai punggung sang kucing dan menyentuh kepalanya. Jadi lagi-lagi ini cerita rakyat ya. Menurut kisah rakyat tersebut, setiap kucing dikenal 4 garis di dahinya. Jadi ini habis dielus gitu lah. Kemudian ada itu tanda maksudnya itu. Itu anu ya, itu cuma kisah rakyat saja, tapi Simel kalau dalam berbagai kesempatan pidato kadang-kadang dia sering mengutip kisah ini. Jadi ini menunjukkan kucing itu punya sebagai kultur baru, dia punya kedudukan yang tinggi gitu. Dalam tradisi rakyat yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad memotong lengan bajunya karena dia harus bergerak untuk persiapan sholat dan dia tidak ingin mengganggu kucingnya yang sedang tidur di lengan bajunya. Jadi sholat kan ada sujud dan lain-lain, ini kucingnya supaya tidak terganggu ya dipotong gitu kan. Dan tidak hanya dari cerita rakyat, Simel memaparkan dalam fikih atau hukum Islam itu kan disebutkan bahwa kucing adalah hewan yang suci, maka walaupun dia minum dari air dalam sebuah mangkuk, air tersebut masih dapat digunakan untuk wudhu dalam sholat. Dan ini sekali lagi ingin menunjukkan kucing sebagai hewan yang diterima gitu ya. Nah, makanya karena statusnya sebagai hewan yang suci, keberadaan kucing banyak ditemukan di tempat ibadah di wilayah Islam ya. Bukan hanya karena mereka berjasa mengusir tikus, tapi juga karena para orang saleh itu, khususnya dalam tradisi sufistik ya, mistik gitu kan, berpikir bahwa kucing itu sendiri melakukan wudhu. Jadi kalau kucing jilat-jilat itu oleh tradisi sufistik itu dianggap itu sedang wudhu gitu kan. Sedangkan suara dengkurannya sering dibandingkan dengan zikir, jadi dia tidur gitu. Suara dengkuran kucing gimana ya? Jadi itu dianggap setara dengan zikir sehingga dia disukai ya oleh orang-orang sufi. Ini ada kisah, tapi intinya kisahnya tuh begini. Ini kisah sufi juga. Jadi seorang sufi Irak itu telah meninggal. Yang telah meninggal muncul pada seorang dalam mimpi, dan dalam mimpi pada orang tersebut si Sibli itu, seorang sufi yang sudah meninggal itu menceritakan bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa telah menunjukkan belas kasihan padanya. Ketika disidang di hadapan Tuhan, sekali lagi cerita sufistik itu biasanya untuk pelajaran saja, tidak dimaknai secara literal, jadi untuk pengajaran saja. Ketika disidang di hadapan Tuhan, dia ditanya apakah dia mengetahui perbuatannya yang mana yang telah menyebabkan dirinya diberi rahmat Tuhan. Sibli itu kemudian memberitahu pada orang yang diimpeni tadi di mimpi, kemudian apakah yang ini, apakah yang itu, bukan gitu kan. Tidak untuk semua ini, tapi aku telah merahmatimu. Dan aku bertanya itu Sibli itu, kenapa? Dan dia, Tuhan berkata, apakah kamu ingat dalam musim dingin di Baghdad ketika salju turun dan kamu melihat anak kucing kecil menggigil di dinding dan Anda mengambilnya dan meletakkannya di bawah mantel bulu Anda? Ya, saya ingat itu. Sekarang karena Anda mengasihi kucing kecil yang malang itu, aku merahmati Anda. Jadi kisah sufistik ini dimaknai sebagai orang yang melakukan kebaikan kepada kucing, binatang itu maksudnya. Itu satu keutamaan yang besar, ibaratnya dia mengerjakan kebaikan yang banyak aja, nggak ada setara dengan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ya tadi kultur baru tadi membuat orang menjadi relasi antara manusia dan hewan, khususnya di sini kucing itu menjadi berbeda, lebih intim ya. Nah, ini ada kembali lagi Simel tadi memulai dengan Evelyn, dia menutup dengan Evelyn lagi. Jadi Simel menyebut bahwa hingga zaman Evelyn tadi abad 18 saya atau 19, kafilah peziarah Mesir yang berziarah ke tanah suci Mekah selalu membawa sejumlah kucing bersama rombongan tersebut. Simel menyatakan bahwa dirinya tidak tahu apakah ini bentuk meneladani Nabi yang ramah pada kucing. Tadi misalkan ya kucing dibawa karena dia ramah pada binatang, itu keutamaan, atau perasaan bahwa mungkin makhluk itu membawa keberuntungan, itu pengaruh Mesir kuno atau apa tadi. Tapi Simel mengatakan bahwa hingga zaman Evelyn itu
kucing pun masih dibawa dalam karavan. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa kontinuitas budaya tadi itu tidak putus. Cuman dia tidak bisa memastikan itu karena apa itu mungkin pengaruh Mesir kuno atau yang pengaruh Islam atau apa itu macam. Jadi ini Kak, misalkan karavan dan ini ada kucingnya kan, ya, semacam itu. Gambarannya kan semacam itu. Jadi dia dirawat juga jadi selama perjalanan. Nah, Simmel dengan yakin menyebut kultur yang ramah pada kucing masih sangat hidup di lingkungan Mesir hingga hari ini, sebagaimana dibuktikan oleh karya Loren, jadi hasil-hasil foto itu. Dan sebagai penutup, Simmel menyampaikan bahwa eksistensi kucing memang secara natural berharga di dunia Mesir. Karena menurutnya Tuhan telah mengilhami manusia untuk menulis nama kucing. Pitin dalam bahasa Arab sedemikian rupa sehingga terlihat seperti dirinya sendiri, seperti kucing. Jadi Simmel ini sambil berhumor ya, jadi bahwa mungkin Tuhan telah mengilhami manusia untuk menulis nama kucing itu sedemikian rupa sehingga dia bentuknya dalam tulisan itu seperti seperti rupa kucing. Jadi kalau bahasa Indonesia kan kita mengenal abjad, kalau di dalam Arab tuh huruf Arab tuh kalau menyebut kucing tuh gambarnya kayak kucing nanti saya lihat. Jadi seperti ini. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Arab itu kan seperti ini, jadi hurufnya ini kan gambarnya kayak kepala, ini telinga, terus ini badan, terus ini ekor, semacam ini. Kalau di Indonesia kan kita ada abjad A, B, C, D. Kalau di huruf kira-kira kalau nulis kucing itu gambarnya jadi kayak kucing, maksudnya Simmel begitu dia bercanda semacam itu. Jadi mungkin entah ini ilham atau bagaimana dia mengatakan. Ini bukti bahwa dalam bahasa sekalipun ini gambarnya kok mirip kucing gitu. itu semacam itu. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi di sini kalau di sini ini tidak ada tulisan tapi kira-kira gambarnya Loren ya. Jadi kira-kira di sini Loren menggambarkan bagaimana kultur yang sejak purba tadi, sejak era Mesir kuno tadi sampai sekarang pun masih hidup ya. Jadi misalkan ada kucing makan begitu kan, dia dihargai lah, misalkan di pedagang semacam itu, di rumah-rumah, di lorong-lorong. Ini termasuk juga di tempat ibadah di masjid itu kan, dikasih tempat khusus itu, sehingga dia bisa nyaman begitu kan. Termasuk juga di di pedagang gitu kan. Jadi kultur mencintai kucing ini tumbuh subur sampai hari ini, jadi budayanya nggak putus. Dagang juga, pedagang sayurnya ada kucing gitu kan. Masuk juga ini Nah, kalau kita bisa lebarkan, Simmel kan juga menulis buku ini udah lama, tapi bisa kita katakan budaya ini pun tidak luntur hingga hari ini. Contoh yang paling kontemporer, ada kucing di Hagia Sophia di Turki ya, namanya Gli. Jadi dia kucing terkenal, jadi dia merupakan penghuni Hagia Sophia udah lama ya, dan dia menjadi salah satu perhatian pengunjung di sana ya. Bahkan Obama ya waktu datang ke Turki itu juga sempat mengunjungi itu dan kemudian mengelus-elus kucing tersebut ya. Sampai dibikinan Instagram, karena sekarang zaman Instagram dan lain-lain. Gli salah satu kucing saja, tapi ini yang paling terkenal ya. Jadi karena kucingnya nggak tahu ini kucingnya bentuknya mungkin karena dia gendut atau bagaimana. Ini salah satu penghuni tetap yang sudah lama di sana. Dan ketika Gli meninggal, mati gitu kan. Umurnya 16 tahun gitu kan, dia semacam itu, dia sampai di sini ini gubernur Istanbul, gubernur itu sampai berbicara di Twitternya gitu kan, saya sangat bersedih meninggalnya itu. Jadi sehingga kalau kita lihat bahwa kultur ini masih tetap bertahan. Simmel kalau nggak salah menulis bukunya tahun 90 atau 2000-an, ini sekarang sudah 2022, 2021 lah kalau saya, itu masih sama. Jadi kultur bertahan dengan sangat hampir tidak ada perubahan gitu.
Nah, ini terkait dengan kucing subjek peradaban. Jadi ini ada buku karya Sam Stoll. Jadi dia melihat kontribusi kucing di dalam peradaban kita. Jadi kalau Sam Stoll ini, kalau Simel kan tadi studinya karena dia lebih orientalis, jadi studi timur ya, khususnya di Timur Tengah dan subkontinen India. Kalau Sam Stoll ini lebih umum. Ini kita lihat sedikit aja untuk melihat bagaimana Sam Stoll, kucing itu pun sebenarnya adalah subjek peradaban. Sekali lagi itu bukan manusia, tapi maksudnya dia punya andil. Jadi dia mengawali bukunya dengan ucapan begini, to Ted. Jadi kepada Ted, ini kucingnya ya. Dia mungkin bukan kucing yang paling hebat di dunia ini, tapi dia adalah yang paling hebat di menurut saya. Jadi buku ini pun didedikasikan untuk ini perkataan Todd yang Sam Stoll yang menarik ya. Jadi sebagian besar mereka itu kucing melakukannya dengan cara mereka sendiri yang khas. Jadi kita yang perlu harus mencermati itu agak seksama. Dengan cara mereka sendiri khas, dengan alasan mereka sendiri yang tidak dapat dipahami. Aksi yang mencolok seperti katakanlah menyelamatkan seorang balita dari rumah petak yang terbakar bukan gaya mereka. Petualangan itu sebaiknya diserahkan pada anjing. Jadi kucing punya subjektivitasnya sendiri dan kira-kira kita harus pinter-pinter lah untuk mengenali kontribusi kucing, karena kan setiap hewan punya karakteristiknya. Kalau menurut si Sam Stoll itu, kalau anjing punya caranya sendiri, dia nolong orang ya kan, dari itu cara anjing. Kalau cara kucing lain lagi. Jadi kita harus melihat dengan seksama. Nah, mungkin untuk menggambarkan Sam Stoll kira-kira ada juga buku yang lain. Ini cuma gambar saja, tapi kira-kira sampai ada yang mengatakan teori estetika kucing. Jadi kalau kita melihat seni kucing itu gimana sih? Jadi kita ya harus berusaha menyelami kucing. Mereka itu punya estetika loh. Tapi kalau kita memahaminya dengan lebih baik gitu kan. Kalau enggak nanti cuma kelihatan kayak coretan. Jadi sampai seperti ini ya. Makanya saya sebut di sini itu sebagai ini adalah modelnya Husserl. Jadi bagaimana kita melakukan intensionalitas pada sesuatu, pada objek di luar diri kita, sehingga kita bisa melihat mereka apa adanya. Jadi tidak, kan harusnya mengukir sejarah kan begini, enggak, kita harus melihatnya dengan gaya mereka sendiri. Ada banyak, cuman kira-kira dia mengelompokkan ada 4 kontribusi besar kucing di dalam sejarah itu. Kategori pertama adalah dia menjadi sumber inspirasi bagi majikannya. Misalkan contohnya Katarina itu kucingnya Edgar Allan Poe. Dia menginspirasi majikannya untuk menulis novel tentang kucing, Black Cat atau apa, nanti ada gambarnya. Jadi dia menginspirasi seorang penulis terkenal. Nah, ini sebenarnya Edgar Allan sama kucing itu menulis gitu. Jadi sumber inspirasi. Yang kedua, kategori kedua adalah dia pionir atau penemu tanpa menyadarinya. Jadi Snowball ini nama kucing lagi, dan kriminal forensik. Jadi dia itu adalah menemukan sesuatu, melakukan satu transformasi begitu tanpa dia sendiri sadar. Jadi kriminal forensik waktu itu tidak ada yang menggunakan bulu kucing itu sebagai barang bukti kriminal untuk menjebloskan orang ke penjara. Tapi Snowball karena dia berkeliaran di di tempat perkara gitu kan, dan kemudian bulunya nempel di di korban dan juga pelaku, sehingga dia bisa pelaku itu bisa dimasukkan ke penjara gitu. Mungkin dia sendiri nggak cuma jalan-jalan aja, tapi itu satu temuan baru bagi kriminal forensik dengan menggunakan bulu kucing, DNA dan lain-lain binatang gitu ya. Tadi sebelum itu nggak ada gitu kan. Jadi dia merevolusi kriminal forensik tanpa dia sendiri menyadarinya. Jadi semacam itu ya. Tapi kucing juga bisa menjadi anti-heroes. Jadi dia kadang-kadang tidak paham akan konsekuensi negatif aktivitasnya. Tapi aksinya itu merubah sejarah. Tapi di dalam arti ini sejarah yang tidak bagus gitu ya. Jadi misalkan seperti kucing namanya Tibbles ya, dan jadi gini,
dan layel uren, nanti kita akan lihat gambarnya. Jadi tapi ada juga yang sebagaimana binatang-binatang lain yang seperti anjing yang lebih tadi langsung bisa menolong manusia. Tadi ini kucing juga kadang-kadang bisa seperti ini. Jadi memiliki sifat kepahlawanan juga seperti manusia, seperti misalkan kasusnya Tommy dan emergency call. Jadi ada nenek-nenek kira-kira gitu kan yang dia pingsan karena serangan jantung atau gimana, Tommy ini bisa memencet tombol teleponnya sehingga menelpon 911 kira-kira kan begitu. Sehingga kucing ini bisa menyelamatkan nyawa pemiliknya. Ini dianggap hero. Jadi model kira-kira kalau Stoll mengatakan ada empat kategorisasi kucing itu bisa berkontribusi dari sejarah. Jadi dia dengan relasinya dengan manusia itu sebenarnya ya dia juga ikut membentuk sejarah gitu. Ini tadi Edgar Allan Poe, kalau yang ini yang kucing forensik tadi. Ini sebenarnya kalau yang soal ini tuh sebenarnya ini ada ini kan di Selandia Baru kalau nggak salah. Jadi ada binatang ini namanya tuh layel uren ya. Jadi semacam kayak burung tapi nggak bisa terbang. Kalau di Antartika kita kenal kayak penguin ya. Jadi di satu pulau terpencil si pemilik jadi waktu itu ada penjaga tower mercusuar itu bawa kucing namanya Tibbles itu. Jadi dia nggak sadar kucingnya itu kan suka lari-lari dan dia memakan hewan ini karena ini kan santapan yang sangat 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 mudah bagi kucing. Kayak burung nggak bisa terbang kok dimakan habis. Nah, sehingga populasi di hewan ini di pulau itu punah. Semacam itu. Ya sebenarnya kalau itu si Sam Stoll bilang itu sih sebenarnya salah pemiliknya aja, harusnya pemiliknya ngerti kalau bahwa kucing itu ya jangan seenaknya dilepas tanpa dia sendiri menemaninya begitu. Tapi dia bisa ini bisa dalam arti yang negatif ya. Dan ini contoh ya kucing bisa menelpon 911 ini kasus yang khusus tapi Sam Stoll mengkategorisasikan seperti itu. Nah mungkin masuk ke kesimpulannya. Satu statement di awal buku Loren itu dan yang diberikan pengantar oleh Anne-Marie Simmel itu sekiranya dapat menjadi penutup dari pembahasan ini. Disebutkan dalam buku tersebut bahwasanya domesticated animal are our link with the wild ya. Jadi kira-kira dalam statement ini mengandung satu pesan penting bahwa dengan kita membangun relasi dengan kucing, sebenarnya kita sedang membangun satu relasi yang lebih luas pada the wild atau bisa dikatakan relasi dengan alam yang lebih luas. Dengan kata lain, kucing atau peliharaan lainnya itu memiliki fungsi eksistensial penting, yakni merubah cara pandang atau kesadaran atau outlook kita terhadap realitasnya. Di mana hewan dan berbagai entitas non manusia lainnya adalah satu. Jadi kita bisa membangun hubungan yang intim gitu kan dengan berbagai entitas di luar manusia gitu kan. Nah, wujud dari relasi yang intim ini misalkan tergambar dalam peradaban Mesir sejak era Fir'aun ya hingga zaman modern ya yang mampu mengakomodasi entitas di luar diri manusia. Jadi kucing tadi bagian dari kehidupan yang mereka bisa dikatakan simbiosis mutualisme lah, bahkan hingga paceklik saja mereka tetap dianggap penting sehingga harus dikasih jatah. Dengan kata lain, peradaban yang terbangun adalah peradaban yang inklusif atau bisa kita katakan peradaban yang memiliki dimensi intim terhadap sesama makhluk. Nah, satu kesadaran peradaban semacam inilah yang dapat kita warisi untuk membangun peradaban kontemporer saat ini, yang ditandai dengan nalar instrumental ya, dimana jangankan pada hewan dan juga alam ya, pada sesama manusia saja kita cenderung tidak peduli ya. Ada orang di jalan kelaparan gitu, nggak peduli amat ya. Jadi sebagai Lorenz ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa kita dengan ini kita sedang menumbuhkan cinta kasih gitu kan, semakin membesarkan rasa kita mengintimasi dengan yang lain. Jadi justru kita itu penting untuk berrelasi dengan semacam itu. Nah, tadi dikatakan ya dalam mengatasi dominasi nalar instrumental atau mengobjekkan nalar instrumental atau bahasa lainnya dalam peradaban kontemporer, sejumlah akademisi telah berupaya membangun alternatif. Salah satunya tadi pemikir Jerman yang sangat beken, Jürgen Habermas, yang terkenal dengan teori komunikasinya.
Namun problemnya bagi Habermas itu dia melihat realitas itu menjadi dua ya, menjadi satu realitas sosial, realitas relasi antar manusia yang ditandai dengan komunikasi rasional, ya kan? Dan realitas alam, maksudnya hubungan manusia dengan alam yang dicirikan dengan dominasi, logika kerja atau kerja sebagai upaya realisasi diri. Jadi ibaratnya mematung itu jadi patung, kemudian nah ini hasil saya, itu logika kerja maksudnya. Saya menghasilkan karya gitu loh, saya menghasilkan produk itu karya saya, itu realisasi macam itu. Nah, dalam skema Habermasian ini diasumsikan bahwa dominasi adalah satu-satunya cara berelasi dalam realitas, cara berelasi manusia dengan realitas alam ini, yaitu demi mengaktualisasi diri manusia maka dominasi yang harus dilakukan. Nah, salah satu perkembangan penting dalam debat akademik ini adalah munculnya wacana ekosofi ya, dari Arne Naes ya, seorang akademisi Skandinavia, kalau salah Norwegia ya, atau Swedia, negara-negara Skandinavia itulah, yang mempertanyakan ulang makna aktualisasi diri. Jadi bagi Arne Naes ya, aktualisasi diri bisa bermakna antroposentrik, keakuan tadi. Ya supaya saya bisa aktual, saya bisa menjadi manusia seutuhnya itu ya saya dengan melakukan dominasi. Atau juga ke kosmik atau kekitaan gitu kira-kira. Itu pilihan aja. Nah, pandangan Naes ini kira-kira dapat dikatakan terafirmasi dari kajian Simmel dan Loren ya, di mana aktualisasi diri manusia itu justru bisa didapatkan dengan membangun relasi intimnya dengan entitas non manusia. Kalau dalam hal ini kucing ya, kalau dalam kajiannya Simmel dan Loren ya, sehingga justru dengan membahagiakan kucing atau hewan lain yang sebenarnya kita bisa luaskan, itu dapat membantu kita mencapai satu proses aktualisasi diri juga. Ya, implikasinya logika dominasi ya dalam berelasi tadi dapat diganti dengan logika komunikasi ya. Namun tidak dengan menggunakan bahasa rasional. Jadi Habermas kan mengatakan karena manusia itu salah satu cirinya kan dia rasional, dia bisa berpikir rasional. Jadi penandanya adalah dialog rasional. Tapi kalau kita melihat dari pandangan Naes dan kemudian kita melihat dari Simmel dan Loren tadi sebenarnya ada bahasa komunikasi yang lain. Itu bahasa cinta ya, ini bahasanya Jalaluddin Rumi tadi yang Simmel tadi. Dengan bahasa cinta ini kita bisa membangun relasi yang lebih luas, tidak hanya dengan manusia karena manusia yang bisa berbicara secara rasional, tapi binatang kan nggak bisa dalam arti ini. Kita perlu menggunakan bahasa lain dan di sini bahasa cinta itu yang menjadi penting di sini. Ini yang dikatakan Habermas tadi. Jadi ini Arne Naes kira-kira. Jadi dia mengatakan tentang ekosofi ya. Jadi ekosofi itu ada 3 macam, ekosofi T1, T2 dan T3. Jadi kira-kira yang perlu untuk dipupuk di sini itu sebenarnya adalah yang ketiga ini. Jadi tidak hanya kita berpikir tentang I, diri saya, atau berpikir tentang we gitu kan. Ya manusia saja lah, tapi aktualisasi diri itu adalah we. Jadi kita sebagai satu satuan di bumi ini ya kan, di semesta ini dengan makhluk apapun. Jadi disinilah bahasa cinta itu bisa bermain gitu kan. Karena kalau hanya bahasa rasional hanya mentok di sini gitu kan, kalau bagi Simmel, maka dia sangat suka dengan Rumi yang menekankan pada bahasa cinta dibandingkan dengan dia orang Jerman ya, Jerman sangat rasional, Kant dan lain-lain semacam. Nah, ini tadi bahasa cinta tadi dikatakan aktualisasi diri dengan kita membangun relasi dengan non manusia dengan berbasis cinta, itu sebenarnya kita sedang mengaktualisasi atau memberikan hal yang positif bagi diri kita sendiri. Misalkan ini bahasa yang sangat menarik ya, True Stories of Cat We Rescue. Jadi cat yang kucing yang kita selamatkan dan kucing yang menyelamatkan kita. Jadi relasinya timbal balik, kita menyelamatkan kucing tapi kucing juga menyelamatkan kita. Maksud juga ini the healing power of the human animal connection. Jadi sebenarnya dengan kita tadi berrelasi semacam itu, kita justru balik ke diri kita sendiri. Kita semakin teraktualisasi diri sebagaimana tadi kata Naes ya kan, sebagaimana juga kita melihat di Loren dan kemudian di Simmel juga semacam itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.